Sandy Walsh dilepas, gabung Twente atau hijrah ke Asia. Memphis Depay terlibat kasus pidana di Monaco. Selebrasi di Premier League sekarang bisa kena sanksi. Martinelli cedera parah, Arsenal dalam krisis. Arsenal tersingkir, Arteta frustasi. Ini menyakitkan. Hello football lovers, sebelum lanjut ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Setelah 12 tahun merantau ke Eropa dan Timur Tengah, Neymar akhirnya pulang kampung. Debutnya kembali bersama Santos di Villa Belmiro menjadi momen penuh emosi. Masuk di babak kedua saat unggul 1-0 atas Botafogo SP, Neymar berusaha membawa Santos menang. Namun sayangnya timnya kebobolan dan laga berakhir 1-1. Lebih dari sekedar hasil pertandingan, laga ini terasa spesial. Selain jadi momen comeback, ini juga tepat di hari ulang tahunnya yang ke-33. Aku tidak punya kata-kata untuk menggambarkan perasaanku malam ini, ujar Neymar penuh haru. Meski belum 100% fit, ia siap bekerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Akankah Neymar kembali bersinar di tanah kelahirannya? Lama tidak terdengar, Memphis Depay justru muncul dengan berita mengejutkan. Ex-striker Barcelona itu dijatuhi hukuman 4 bulan penjara yang ditangguhkan setelah tertangkap mengemudi dalam keadaan mabuk di Monaco. Kejadian ini terjadi Agustus lalu saat Depay pulang dari dugem di 2 klub berbeda. Ia dihentikan polisi dan hasil tes menunjukkan kadar alkoholnya lebih dari batas yang diperbolehkan. Akibatnya ia juga didenda 9.000 euro dan dilarang mengemudi di Monaco selama 2 tahun. Sanksi ini lebih berat dari kasus serupa sebelumnya. Depay punya 2 minggu untuk mengajukan banding. Bagaimana masa depannya di Corinthians? Liga Inggris kini lebih ketat soal selebrasi gol. Keputusan ini muncul setelah aksi Miles Lewis Skelly yang meniru selebrasi meditasi Erling Haaland saat Arsenal menggulung Manchester City 5-1. Kasus serupa juga terjadi di bulan lalu ketika Iliman Ndiaye dari Everton mendapat kartu kuning karena mengejek Brighton dengan gaya burung camar. Kita semua suka selebrasi, tapi ada batasnya, ujar Tony Scholes dari Premier League. Keputusan ini menuai pro dan kontra, apalagi Liga Inggris terkenal dengan atmosfer panasnya. Apakah peraturan ini terlalu berlebihan? Arsenal tidak hanya tersingkir dari Carabao Cup, tetapi juga kehilangan salah satu pilar pentingnya, Gabriel Martinelli. Winger Brasil itu mengalami cedera hamstring dan harus segera ditarik di menit ke-37 saat menghadapi Newcastle. Menurut laporan Goal, Martinelli berpotensi absen cukup lama, menambah daftar panjang cedera pemain Arsenal. Situasi semakin pelik bagi The Gunners karena mereka tidak merekrut penyerang baru di bursa transfer Januari. Dengan jadwal padat di Premier League dan Liga Champions, Mikel Arteta harus memutar otak agar lini serang tetap tajam tanpa Martinelli. Akankah Arsenal mampu bertahan dalam perburuan gelar di tengah krisis cedera? Setelah negosiasi dengan Benfica kolaps, Tyrell Malacia akhirnya dipinjamkan ke PSV Eindhoven. Cedera panjang membuatnya gagal bersinar di Old Trafford dan kini ia pulang ke Belanda demi menyelamatkan karirnya. PSV menanggung gaji Malacia sepenuhnya dan punya opsi pembelian seharga 8 juta euro. Menariknya, United menyelipkan klausul 30% jika Malacia dijual lagi. Setan Merah sendiri sudah mengamankan bek kiri baru Patrick Dorgu dari Lecce seharga 29 juta euro. Apakah Malacia bisa bangkit di Eredivisie? Alejandro Garnacho nyaris pindah ke Napoli sebagai pengganti Khifka Kvaratskhelia yang ke PSG. Napoli bahkan siap membayar 40 juta euro tapi transfer ini batal karena gaji. Garnacho meminta bayaran tinggi untuk hengkang di Januari yang tidak bisa dipenuhi Napoli. Meski sempat bersitegang dengan Ruben Amorim, ia berhasil merebut tempatnya di skuad utama United. Kini ia setelah tampil 36 kali musim ini dengan 8 gol dan 6 assist. Laga berikutnya, Manchester United versus Leicester City di Piala FA. Apakah Garnacho bisa kembali mencetak gol? Sandy Walsh bersiap meninggalkan KV Mechelen setelah tidak lagi masuk rencana pelatih Besnik Hasi.
Menurut media Belgia, Gazette van Antwerpen, bek keturunan Indonesia itu kini menjadi incaran FC Twente untuk musim panas mendatang. Namun bukan hanya klub Belanda yang tertarik, Wolves juga dirumorkan bakal berkarir di Asia dengan Liga Jepang dan Korea Selatan menjadi destinasi potensial. Bursa transfer di kedua negara itu masih terbuka hingga Maret, memberi Wolves waktu lebih untuk memilih langkah terbaik. Apakah ia akan merapat ke Twente dan bersaing di Eredivisie atau justru mengejutkan dengan petualangan baru di Asia? Joao Felix langsung memberikan dampak instan dalam debutnya bersama AC Milan. Turun sebagai pemain pengganti di menit ke-59 saat Milan unggul 2-1 atas AS Roma dalam perempat final Coppa Italia. Felix hanya butuh 12 menit untuk mencetak gol perdananya. Umpan matang dari rekrutan baru lainnya, Santiago Gimenez, diselesaikan dengan tenang oleh pemain pinjaman dari Chelsea itu, memastikan kemenangan 3-1 untuk Rossoneri. Tidak hanya membawa Milan ke semifinal, gol ini juga membuktikan bahwa Felix bisa menjadi senjata mematikan di lini serang tim asuhan Stefano Pioli. Milan kini menanti pemenang laga Inter Milan versus Lazio untuk menentukan siapa lawan mereka di semifinal. Harapan Arsenal untuk meraih trofi Carabao Cup sirna usai takluk 0-2 dari Newcastle United di leg kedua semifinal. Dengan agregat 0-4, The Gunners harus mengubur mimpi mereka untuk tampil di final. Mikel Arteta tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, mengakui bahwa timnya gagal mengontrol permainan sejak awal. Kami punya ekspektasi tinggi, tapi sebelum menyadarinya, pertandingan sudah lepas dari tangan kami, ujar Arteta. Arsenal kini hanya bisa fokus pada Premier League dan Liga Champions setelah sebelumnya juga tersingkir dari Piala FA. Arteta menegaskan timnya harus segera bangkit dan mengisi ulang energi sebelum kembali berjuang di sisa musim ini. Kevin Dix akhirnya mengungkap alasan mengapa memilih Borussia Mönchengladbach sebagai pelabuhan barunya. Padahal bek timnas Indonesia ini mendapatkan banyak tawaran menarik dari klub lain. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Dix mengakui bahwa Gladbach sudah menunjukkan minat serius sejak musim panas lalu. Selain itu, tawaran finansial yang kompetitif menjadi faktor penting dalam keputusannya. Mereka benar-benar menunjukkan usaha untuk merekrut saya. Itu sangat berarti, ujar Dix. Dengan jaminan finansial yang kuat dan kesempatan bermain di Bundesliga, Dix berharap bisa membawa karirnya ke level yang lebih tinggi, sekaligus menyiapkan masa depan keluarganya dengan lebih baik. Apakah timnas Indonesia U20 akan mengenakan jersey baru di Piala Asia U20 2025? Pelatih Indra Safri masih menunggu kepastian dari PSSI dan tim Kidman. Jika jadi digunakan, jersey anyar ini diharapkan membawa keberuntungan bagi Garuda Nusantara yang ditargetkan lolos ke semifinal sebagai syarat utama untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Indonesia terakhir kali tampil di ajang tersebut pada 1979 dan kini punya peluang emas untuk mengulang sejarah. Skuad timnas U20 sendiri akan bertolak ke China pada 9 Februari, siap tempur membawa nama bangsa di pentas Asia.